wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ajid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ajid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ajid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang hormati Umuna Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, kita doakan agar beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan terus membimbing kita di organisasi Nahdlatul Watan tercinta. Yang menghormati Khatib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Kakanda Tuan Guru Haji Dr. Lalu Abdul Muhyi Abidin MA. Yang hormati Panglima Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, kakak yang tercinta Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni MA. Yang hormati Pimpus Pemuda Nahdlatul Watan, kakak tiang tercinta Haji Lalu Gede Samsul Mujahidin. Yang hormati Sekjen PBNW Profesor Dr. Faruk Rozi Dahlan MA. Yang hormati rekan-rekan pengurus organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting. Yang hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang hormati Kepala Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang hormati Kapolda NTB yang diwakili oleh Dirintel Polda NTB. Yang hormati Bapak Dandrem 162 Wirabakti, Bapak Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani. Yang hormati dan Lanut Kolonel PNB Andi Gandhi MSC yang telah meminjamkan kami lapangan untuk acara Hadi Nahdlatul Watan ke-67. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dipinjamkannya kami lapangan ini selama 2 hari, Sabtu dan Minggu, karena persiapan pemasangan taring niki dari sejak malam Sabtu. Ya, terima kasih untuk beliau. Yang saya hormati Bapak Wali Kota dan Bupati Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus organisasi yang dari 25 provinsi. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan pondok, pimpinan madrasah Nahdlatul Watan yang berjumlah 1.530 madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya sangat berterima kasih pelunggu kami yang hadir, yang dah hadir. Alhamdulillah dari pengurus besar Nahdlatul Watan sudah menginstruksikan untuk hiziban bersama sejak jam 8 pagi tadi di seluruh Indonesia, dan insya Allah semua menjalankannya sesuai dengan instruksi pengurus besar Nahdlatul Watan. Alhamdulillah Nahdlatul Watan sudah berusia 67 tahun. Nahdlatul Watan didirikan oleh Nini Dah Al-Mafurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tadi sudah diajak hitung-hitungan oleh Ketua Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2020 dikurangi 67 berapa? Ya, semuanya tahu jawabannya tapi lembek ya, tidak bersemangat. Coba mana semangatnya dulu? Tahun berapa? Menuntan nilik tedem laun balik kok tedem git. Pelunggu sami hadir di majelis niki untuk bersama-sama merayakan hari jadi Nahdlatul Watan ke-67.
yang didirikan oleh pahlawan nasional Ninida Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin. Kebetulan iya aran lapangan niki jamaah. Napi aran lapangan niki. Berarti semangat tinggi sami ngeremeng. Iya ngeremeng dek. Ngeremeng. Alhamdulillah pada ngeremeng. Nggih. Alhamdulillah setiap tahun kita mengadakan sejak 2017. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Wilayah. Alhamdulillah semangat Pelunggu Sami di acara hadi. Dari tahun ke tahun Pelunggu Sami Kayun hadir, rame hadir di acara hadi yang sangat bersyukur. Alhamdulillah sudah banyak kata sambutan dari tadi. Tidak lain semua ini berkat karomah Ninida Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Dilanjutkan oleh putri beliau selama 21 tahun. Selama 21 tahun. Di masa hayat pendiri Nahdlatul Ulama, Madrasah Nahdlatul Ulama berjumlah 700 madrasah. Dilanjutkan oleh putri tercinta beliau, Mangkin Madrasah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia berjumlah 1530 madrasah. Allah Akbar. Sangat luar biasa. Beliau mendirikan sekian ratus madrasah. Tidak kenal waktu. Beliau ke Sulawesi, beliau ke Kalimantan berjalan. Alhamdulillah aset terbesar Nahdlatul Ulama selama beliau memimpin berada di Kalimantan Timur, yang ternyata Kalimantan Timur sekarang menjadi calon ibu kota negara. Di Pasir, madrasah pondok pesantren yang beliau dirikan ada. Di Pasir juga tanah-tanah yang beliau beli sekian hektar ada. Nike calon ibu kota negara, Pemunah sudah prediksi dan beliau sudah membeli lahan di sana. Itulah karomah dari ayahanda beliau kepada beliau. Pemunah Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid adalah putri pendiri Nahdlatul Ulama yang harus kita hormati. Karena beliau adalah penerima kuasa mutlak. Penerima kuasa. Ada suratnya resmi, penerima kuasa dari pendiri Nahdlatul Ulama untuk menjaga Nahdlatul Ulama, madrasahnya serta amal usaha Nahdlatul Ulama. Disebut juga di sana salah satunya adalah Heller. Disebut di kertas tersebut. Jadi sudah sangat luar biasa pendiri Nahdlatul Ulama menyerahkan kepada putri beliau Umunah Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita semua niki harus, yang perlu dijaga mungkin adalah kompak, utuh, bersatu. Seperti syair lagu yang tadi, sebenarnya di situ yang hanya buat syair, yang membaca waktu hari Rebo kemarin, cuma ternyata banyak usulan untuk dibuat jadi lagu, dan alhamdulillah jadi lagu juga. Cuma di situ awalnya tiang tidak bilang rajin berguru sebenarnya. Tiang bilang rajin bertanya. Cuma banyak usul dan saran dirubah jadi rajin berguru. Itu kronologis lagu tersebut. Cuma saya minta untuk yang menyanyikan lagu berikutnya jangan terlalu banyak gema ya. Seperti kita nyanyi lagu keroncong. Lagu perjuangan itu dibaca dengan semangat, bukan dengan lembek. Tadi ada lembek karena ada gitu, jangan. Ya, dengan semangat kita baca. Bagaimana? Dengan semangat. Tidak boleh lembek. Pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama harus tegar. Ujian yang didirikan, ujian yang diterima oleh Nahdlatul Ulama sejak zaman pendirinya dari penjajahan Jepang, dari penjajahan Belanda. Beliau menghadapi semua penjajah dengan luar biasa. Kita sebagai generasi beliau tidak boleh lembek. Apalagi banyak musuh di dalam selimut, musuh di luar aja kita lawan. Ya tidak? Syair tadi saya bacakan saja ya. Kompak dan utuh pesan Maulana, bersatu padu dalam berkarya, agar jayalah NW tercinta, 53 lah hikmah sempurna. Singkirkan mufsidin setan durjana, perusak NW juga agama. Jangan ikuti Fir'aun nyata, si ambisius serakah pula. NW amanah harus dijaga,
untuk anak dan cucu semua, dipelihara juga dibina, kejayaan NW terlihat nyata. Nahdlatul Wathon banyak ujian, banyak hikmah dan juga pujian, karya sang wali bergelar sultan di NKRI agama terdepan. Janganlah ego dipelihara, janganlah suka bermanis muka, janganlah hati ikhlaskan jiwa, jagalah hati ikhlaskan jiwa, tetap bersama sampai di surga. Mari bersama seiring sejalan, Sabang Merauke satu haluan, ada pengurus dan perwakilan, ingatlah NW pokok tujuan. Wahai saudara, duhai saudari, tuntutlah ilmu, setiap siap mengabdi, bekerja ikhlas sepenuh hati, membela NW sampai kau mati. Ngiring disebut ilmu terberat, jiwa yang ikhlas haruslah kuat, yakin harus dipatri tepat, dan istiqomah terus meningkat. Sami'na haruslah wa ata'na, kami mendengar, kami setia. Karena itu modal berharga dalam berjuang kompak bersama. Pengurus besar adalah satu, bukannya dua, bukannya telu. Diwariskan Hamzan Wadi satu, ngiring setia, taat selalu. Itu syair yang tadi, nggih. Itu syair yang tadi yang bikin untuk semangat kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Mari berjuang bersama, kita selangkah seayun demi kemajuan Nahdlatul Wathon tercinta dan demi keutuhan NKRI kita tercinta. Kami mendengar, kami mendengar, kami mendengar, sami'na, sami'na, sami'na. Alhamdulillah. Jangan hanya di mulut tapi di hati, nggih. Nggih. Sampun yang sampaikan tadi di Pak Dandrem, mohon maaf. Kami pernah demo, Pak. Yang demo ya mereka-mereka yang hadir ini jamaah kami. Nggih. Karena tekad kami, Pak, maaf ya, karena tekad kami mendengar, sami'na, itu harga mati dari pendiri Nahdlatul Wathon. Jadi kalau sudah satu instruksi pimpinan mengatakan maju, mau rudal 1000 pun kami hadapi. Itu bukan kata-kata saya, itu kata-kata dari pendiri Nahdlatul Wathon. Saya sering dari sejak kecil, dari sejak umur 4 tahun, beliau memberi saya gelar Tuan Guru Bajang ya. Jadi saya bukan kepengen, bukan kemelet-meletan, bukan. Saya tidak pengen nama Tuan Guru Bajang. Cuma sejak umur 4 tahun beliau memberi saya gelar Tuan Guru Bajang. Jadi bukan sesuatu yang harus diperebutkan, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Terus terang saya tidak bangga dengan nama Tuan Guru Bajang, karena itu adalah beban, itu adalah amanah, itu adalah titipan dari yang memang mempunyai nama. Termasuk nama saya Zainuddin Atsani, artinya Zainuddin kedua. Itu adalah amanah yang harus saya jaga, yang harus saya pelihara sesuai pekayunan yang mempunyai nama. Saya hanyalah pesuruh, saya hanyalah merbot. Walaupun posisi saya menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon, saya menjadi merbot di Nahdlatul Wathon sampai kapanpun. Saya ini hanya pesuruh. Nahdlatul Wathon ini adalah milik Nini da tercinta Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan Umunah sebagai penerima kuasa penuh pendiri Nahdlatul Wathon, Umunah Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita sebagai warga Nahdlatul Wathon harus camkan itu. Jangan mengaku Nahdlatul Wathon kalau tidak taat kepada instruksi, kepada wasiat pendiri Nahdlatul Wathon. Pendiri Nahdlatul Wathon telah mengatur semua yang ada di Nahdlatul Wathon. Kalau kita tidak taat, jangan mengaku diri sebagai Nahdlatul Wathon, memalukan, hanya merusak perjuangan Nahdlatul Wathon. Apa yang merusak? Berarti dia adalah ad-darukum li Nahdlatul Wathon. Mari kita berjuang semua untuk anfa'ukum li Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon membutuhkan kader-kader Nahdlatul Wathon yang anfa'ukum li Nahdlatul Wathon, bukan yang ad-darukum li Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon berdiri tahun 1953. Berakta notaris tahun 1956 dan tercatat di lembaran berita negara dan di Kemenkes tahun 1960. Itu sudah clear
Jangan lagi ada pendirian Nahdlatul Wathon baru. Jangan lagi ada klaim bahwa Nahdlatul Wathon sudah jelas. Berapa? Siapa pendirinya? Tahun berapa? 53. Di sini saya bukan sebagai provokator, saya hanya menuliskan sejarah Nahdlatul Wathon, kewajiban saya kepada Nahdlatul Wathon dan kepada warga Nahdlatul Wathon untuk meluruskan segala sesuatu yang dibengkok-bengkokkan oleh para Fir'aun yang nyata. Itulah tugas Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Jadi bukan sesuatu yang enak jadi ketua itu sebenarnya. Bukan sesuatu yang enak. Bisa dibilang ya sesuatu beban. Kenapa beban? Ya sangat banyak persoalan yang harus diselesaikan dan tidak bisa dengan tangan yang lembek, harus kepala tangan yang kuat. Harus kepala tangan ya? Seperti kita nyanyi lagu Nahdlatul Wathon, Mars NW, semuanya kepalkan tangan kan? Coba mana tangannya? Yang keras sih pegang genggamnya. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, itulah Nahdlatul Wathon, karya Nini Maulana Syekh yang sangat luar biasa, yang sangat mendunia. Kenapa mendunia? Karena Hizib Nahdlatul Wathon sampai hari ini masih dibaca di Madrasah Salatiyah, masih dibaca di rumah-rumah ulama-ulama yang ada di tanah suci Makkah. Masih dibaca. Itulah kenapa kita bilang Nahdlatul Wathon ini sebenarnya mendunia. Ya. Jadi mari kita kobarkan semangat kita. Kita benar-benar berbicara apa adanya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Jadi kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, apalagi menjadi provokator, apalagi menjadi perusak perjuangan NW, mendingan diam. Paham? Paham? Ya itu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, atau diam. Lebih baik diam. Yuh, kenapa itu yang pegang mic ngoceh? Ya ngoceh. Orang saya urus organisasi saya, wajar saya ngoceh. Ya enggak? Jadi gitu. Kita menjadi pejuang-pejuang Nahdlatul Wathon yang tetap berpegang kepada sami'na wa ata'na, menjadi pejuang-pejuang Nahdlatul Wathon yang anfa'ukum li Nahdlatul Wathon. Jadi ingat, Hadi ini sejak 2017 sudah diadakan. Ada dari pengurus PB yang masih hilap-hilap tadi mengatakan belum jelas. Ini tumben diadakan, tidak tumben, cuma pengurusnya tumben menjadi pengurus PBNW. Ya, maaf saudara dokter, ada salah seorang dokter dari pengurus PBNW. Saya bacakan wasiat ini Maulana Syekh. Organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Aduh sayang, tak ada artinya organisasi kalau instruksi tak ditaati. Itu namanya bernafsi-nafsi, bernafsu-nafsu, membakar diri. Aduh sayang, kalau imam mulai takbirnya harus makmum mulai pula. Bila imam salamnya nyata, haruslah makmum salam merata. Aduh sayang, kalau anakku masih mengaku bahwa NW organisasimu, pastilah anakku taat 1000. Menurut imam kompak selalu. Aduh sayang, banyaklah orang tidak mengerti pada tugasnya berorganisasi. Dipermainkan orang sehari-hari, akhirnya ia menjadi amfibi. Aduh sayang, ada pula yang sangat fanatik, hanya selalu ingin ngeritik, membela fahamnya yang sangat picik, akhirnya banyak kejungkir balik. Jangan anakku menutup mata, tidak peduli hubungan kita. Jangan anakku berlagak buta, sengaja melupa hubungan kita. Aduh sayang, di saat kami dikepung orang, ada juga anakku menghilang. Sungguh dunia heran tercengang melihat Nakda menggunting benang. Sudah masanya Nakda berbakti, membela NW sepenuh hati, melihara NW sepenuh bukti, menanam jiwa disiplin sejati. Ika wasiat dari Nini Maulana Syekh. Alhamdulillah di Hadi NW ke-67 niki pertama yang menjadi ketua umum besar Nahdlatul Wathon. Niki masih tahun pertama. Ya
sebelum tiang menutup pidato tiang, karena tiang rasa semua jamaah sudah panas, khususnya tamu undangan juga ya. Namanya kita di lapangan, bukan di hotel, bukan di gedung yang penuh AC. Tapi alhamdulillah di sini AC dari Allah Subhanahu Wa Taala banyak, angin cekoy-cekoy ya banyak. Saya minta untuk Tuan Guru Al-Kharozi membaca syair yang dia buat sendiri untuk Umunah Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Ini sudah sangat lama mau dibaca, cuma tiang lagi mencari momen hadi NW ke-67. Inilah momen yang perlu biar kita semua tahu bagaimana Umunah berjalan dari desa ke desa, dari dusun ke dusun, dari kabupaten ke kabupaten, dari provinsi ke provinsi. Perjalanan tidak ada yang sedikit, 8 jam, 12 jam, 18 jam beliau lalui dengan kendaraan yang apa adanya, yang bukan kayak sekarang banyak mobil-mobil yang luar biasa. Beliau keliling jalan yang rusak, beliau lalui semua. Demi apa? Demi Nahdlatul Wathon. Demi apa? Demi ngiring ayahanda beliau, Ninida Al-Mafurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Biar kita menghargai beliau, biar kita bisa menghargai beliau yang telah mewakafkan dirinya untuk Nahdlatul Wathon, untuk menjaga Nahdlatul Wathon dari kerusakan, menjaga Nahdlatul Wathon dari Fir'aun-Fir'aun yang nyata, demi kemajuan Nahdlatul Wathon bukan hanya di Nusantara tetapi di dunia. Ya, yang persilahkan Tuan Guru Al-Kharozi maju ke depan, karena yang ngarang lagu pasti lebih menghayati puisi yang dibaca, karena pernah ngiring Umunah berkeliling sampai Kalimantan dan Sulawesi, ya jelas tahu bagaimana capeknya beliau di berkendara. Dan minta waktu pelunggu sami untuk mendengar dan menyimak sebelum tiang akhiri pidato tiang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umunah, Makkah 22 Syawal 1437 Hijriah, 26 Juli 2016 Miladiah. Haru berkaca, bangga terasa, bahagia tak terhingga. Semua juga pasti terharu jika tahu pagimu penuh perjuangan, siangmu tak tinggal diam, malammu bukan untuk peristirahatan, namun terus berjuang memimpin NW tercinta. Pemimpin yang tak sekedar memberi perintah, yang bukan hanya berusaha tapi juga berdoa kepada yang kuasa. Apalagi hanya akan sekedar kata-kata atau agitasi belaka. Semua sudah pasti bangga saat sadar engkau bukan hanya pepadu Maulana, tapi juga pepadu Datuk Majid yang nyata. Bahkan perjuanganmu terbukti mendirikan madrasah dan majlis-majlis agama yang jumlahnya jauh lebih banyak dari karya pejabat yang pernah ada. Itu terlalu nyata. Kami pun tak buta, kecuali mereka yang menutup pintu mata hatinya. Bangga, engkau memang tak pernah berhenti keliling kampung mengajak kebaikan. Engkau tak surut menghadapi ona dan duri perjuangan. Engkau tak gentar menghadapi siapapun jika NW dan ayahandamu yang dikambing hitamkan. Bangga saat perintahmu kadang tak masuk di kepala, tak terbaca logika,
tapi terpaksa ku percaya, karena setelah dijalani ada hasil yang nyata di depan mata. Bahagia saat melihatmu tersenyum sukses membela NW Maulana. Meskipun mereka tak akan berhenti berusaha mencincang habis NW kita, biarkan saja. Mereka tak akan bisa. Engkau hanya perlu sejenak mengambil napas lega sebelum bergegas melangkah melanjutkannya. Sungguh bahagia saat bisa melihatmu sejenak tertidur, walau bukan di ranjang atau sofa, tapi hanya di kursi mobil Innova yang kadang melalui likuan sawit Samarinda, atau bahkan melalui gersangnya Jalan Trans Sulawesi Jakarta. Jalan Trans Sulawesi yang tentunya tak semulus Jalan Trans Jakarta. Maafkan kami, Umuna, yang belum tahu bagaimana kakimu terkilir lumpur saat ke tempat acara, karena ternyata lokasinya di tengah sawah nan jauh di sana. Maafkan kami yang tak tahu biji tasbihmu berputar untuk selalu berzikir dan mendoakan kami. Maafkan kami, Umuna, yang belum mengerti makna tanda tegas lantangmu bicara. Maafkan kami yang terkadang mengiyakanmu di depan saja. Maafkan kami. Itu saja. Terima kasih telah mengajarkan arti perjuangan. Terima kasih telah mengajarkan arti kebaktian. Terima kasih telah menjaga NW Maulana. Semoga Allah meridhai engkau dan melindungimu di dunia sampai akhiratnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah dengar ya? Ya, jadi perjuangan Umuna itu tidak semudah ya yang dibayangkan. Beliau berwilayah ada di 21 provinsi dengan luar biasa beliau ya. Luar biasa beliau menjalankan. Alhamdulillah mungkin sudah berada di 25 provinsi. Beliau kemarin bernostalgia Umuna yang dibaca puisi baru, yang beliau melewati lumpur di tengah sawah, yang mengikuti beliau di Kalimantan Timur, menemani beliau kemarin bulan Desember. Beliau kembali ke tempat itu. Alhamdulillah, walaupun masih lumpur, tapi beliau dengan semangat jamaah, kita angkat beliau menggunakan kursi. Kita tidak memberikan beliau berjalan. Alhamdulillah, beliau kembali ke tempat itu dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh doa, karena sudah ada bangunan. Dulunya sawah, makin ada bangunan di sana. Beliau ke sana kemarin, dan alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat dan sangat bahagia bisa mengunjungi tempat tersebut yang mulanya sawah dan sudah menjadi bangunan. Alhamdulillah, mari kita semua tetap mendoakan beliau di setiap sholat kita agar beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau itu tidak bisa di suatu daerah, di suatu kampung, di sepanjang perjalanan yang beliau lihat hanya satu. Ada sekolah di sini, ada pemerintah buat sekolah di sini, tidak ada. Yang beliau tanya, berapa harga tanah? Saya beli. Selalu beliau beli tanah. Walaupun beliau hanya beli 4 are, 5 are, nanti bertambah dan jadilah sebuah bangunan madrasah ya. Beliau sangat luar biasa. Dari satu tempat ke tempat lain, tujuan beliau hanya satu, bagaimana pendidikan ini merata di Nusantara, bagaimana pendidikan ini merata di Indonesia tercinta, hanya itu.
Jadi tidak ada beliau berpikir mempunyai jabatan, bagaimana saya bisa begini, bisa begitu, mengejar jabatan menteri, mengejar jabatan di pusat, tidak ada. Beliau hanya mengejar jabatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini semua, seperti bahasa Panglima tadi, kita semua ini akan mati. Kita semua ini akan mati. Tidak ada nama anak-anak, tidak ada nama muda, tidak ada nama tua. Kalau sudah kontrak kita sampai di sana, ya kita akan mati. Kita akan dikubur, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang apa yang kita akan bawa? Amal kita. Apakah amal kita cukup? Apakah cukup? Kalau tidak, ya sia-sia kita hidup di dunia ini sekian puluh tahun. Amal yang kita bawa menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang, terus kita akan masuk neraka. Sia-sia tidak? Sia-sia. Mari, sekian puluh tahun kita hidup di dunia ini, bagaimana kita mengejar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngiring pendiri Nahdlatul Wathon ini Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang menginginkan cita-cita beliau dan doa beliau agar warga Nahdlatul Wathon masuk surga bighairi hisab. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa beliau, doa seorang wali, doa seorang pendiri Nahdlatul Wathon, doa seorang pahlawan nasional, doa seorang pahlawan nasional. Beliau berdoa agar warga Nahdlatul Wathon masuk surga bighairi hisab. Sampai sahabat beliau, teman-teman beliau, para ulama, termasuk Profesor Dr. Said Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki Al-Hasani, datang ke Lombok hanya untuk masuk, hanya mau diakui sebagai murid, mau diakui sebagai warga Nahdlatul Wathon. Beliau seorang ulama, beliau seorang sayyid yang sudah pasti surga yang menunggu. Cuma beliau minta masuk menjadi orang NW, menjadi warga NW, menjadi murid Nida Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, agar ngiring beliau masuk surga bighairi hisab, agar dapat masuk di doa yang dihizib. Itulah bagaimana pendiri Nahdlatul Wathon yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi pahlawan nasional, dan insya Allah sebentar lagi ya di bandara internasional yang ada di Lombok Tengah nama beliau akan dipasang di sana, ya. Ada dari Lombok Tengah di sini? Banyak? Menolak? Ajak bayo nolak deh. Kanggo? Arah jadi pahlawan lainan? Sampun ike nggih keparan tiang provokator lawan, tidak. Kita hanya membela guru kita, membela pendiri Nahdlatul Wathon. Sapunika atur tiang kurang lebih tiang tunas maaf. Namun pelunggu sami arah tak tersinggung, ya alhamdulillah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.